Matius mulai membuktikan pada pasal 26 tentang peristiwa penetapan kematian Tuhan Kristus. Sekarang Saudara Hibo akan membaca bagian pertama pasal 26. Di sini dikatakan, hari Paskah hampir tiba. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian harus tahu, dalam 2 hari lagi adalah hari Paskah. Dia akan diserahkan, ditanahkan di kayu salib. Pada waktu itu, para imam kepala dan tua-tua bangsa berkumpul di halaman imam besar Kayafas. Mereka merencanakan dengan tipu muslihat untuk menangkap Yesus dan menyingkirkannya. Tetapi mereka berkata, jangan bertindak saat hari raya, agar tidak terjadi kerusuhan di kalangan rakyat. Di sini sudah hampir musim panennya. 1 atau 2 hari lagi sampai pada Paskah. Dikatakan, 2 hari lagi adalah Paskah. Dia akan diserahkan, ditanahkan di kayu salib. Lalu Tuhan berkata kapan dia akan disalibkan? Dia berkata pada hari Paskah, dia akan diserahkan, ditanahkan di kayu salib. Saudara Hibo, Bapa Surgawi juga berkata kepada Hibo, korban Hibo adalah hari Paskah. Itu hari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita mengerti bahwa Tuhan Kristus datang ke dunia untuk ditetapkan pada waktu yang tepat sebagai korban. Pada waktu itu, orang Yahudi sudah merencanakan untuk membuat tipu muslihat, menangkap Yesus, dan membunuhnya. Mereka ingin melakukannya pada hari Paskah, sebelum hari Sabat, menjelang hari raya dan sebelum hari Sabat. Mereka ingin membunuh Yesus dahulu dengan tujuan itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya yang berkata, Yesus di rumah Simon, penderita kusta di Betania. Seorang wanita membawa sebuah botol berisi minyak harum yang mahal. Minyak harum baru, minyak baru. Pada saat kematian Yesus, dia mencurahkan minyak harum itu ke kepala Yesus. Pada saat itu, ada seorang rasul bernama Yudas. Yudas yang akan mengkhianati Yesus. Dia melihat, dan menjadi sangat marah dan berkata, mengapa menyanyiakan seperti ini? Minyak ini bisa dijual 300 dinar untuk membantu fakir miskin. Yudas berkata demikian, bukan karena peduli dengan orang miskin, tetapi karena dia pencuri, dan pengelola uang. Sering mencuri dari kotak uang. Yesus tahu itu lalu berkata, mengapa kalian menyusahkan wanita ini? Apa yang dia lakukan adalah perbuatan baik. Kalian selalu punya orang miskin di sekitar kalian, tetapi tidak selalu ada aku. Wanita ini mencurahkan minyak harum baru ke kepalaku, sebagai persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kabar baikku, dimanapun, di seluruh dunia, akan diceritakan tentang apa yang dilakukan wanita ini untuk mengenangnya. Saudara-saudari, bagaimana menurut kalian? Sebuah botol minyak harum baru seharga 300 dinar, mahal atau tidak? Ya, itu seharga gaji 1 tahun. Lalu menggunakan gaji 1 tahun itu untuk mencurahkan minyak ke kepala Tuhan. Dicurahkan ke tubuh Tuhan. Sebagai persiapan penguburan Tuhan, haruskah seperti itu? Tentu saja harus. Seluruh umat manusia menyerahkan nyawa mereka karena Tuhan. Maka Tuhan berkata demikian. Wanita ini mencurahkan minyak harum baru ke kepalaku. Untuk persiapan penguburan aku. Aku berkata kepadamu, kabar baikku dimanapun, di seluruh dunia, akan ada yang menceritakan tentang apa yang dilakukan wanita ini untuk mengenangnya. Maka demi kabar baik Tuhan, yang sudah berjuang keras, demi kabar baik Tuhan, yakni demi kabar baik Tuhan, wanita yang mencurahkan minyak baru ke tubuh Tuhan ini, Maria, pasti sangat menghormati Tuhan Yesus Kristus. Pun percaya. Setelah Tuhan Kristus dikorbankan, kemudian Maria ini adalah saudara perempuan Marta. Maria tentu mendengar. Lalu, setelah Tuhan Kristus bangkit, dia pasti sangat senang. Saat pengorbanan Tuhan terjadi, dia pasti menangis banyak. Karena dia mencintai Tuhan dan juga mencintai dia. Tapi kemudian saat dia mendengar Yesus hidup kembali, itu membuatnya sangat bahagia. Dia jadi tahu bahwa Yesus benar-benar Tuhan, benar-benar anak Allah. Semua yang percaya padanya akan mendapat hidup kekal, kemuliaan baginya. Seperti sekarang saudara Sibo, ada sekelompok saudari seperti Maria, saudari Lazarus. Juga ada di sisi saudara Sibo. Mereka memberi segalanya untuk bersama-sama melakukan pekerjaan Bapa. Juga menjadi pekerjaan Tuhan. Mereka juga bersama-sama melayani saudara Sibo. Saudara Sibo sangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapa di surga mengingat. Semoga mengingat saudara Sibo. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.